Baik, ada yang bertanya apa yang akan dilakukan oleh negara setelah pemerintah mengakui adanya peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Eh, Pemerintah akan melaksanakan eh, apa yang sudah direkomendasikan oleh eh, tim PPP HAM yang kemarin sudah disampaikan oleh ketua tim melalui saya kepada presiden, dan langkah pertama sudah dimulai. Pemerintah Presiden Republik Indonesia menyatakan mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut. Harus saya tegaskan bahwa mengakui itu keharusan, karena itu adalah temuan Komnas HAM dan itu terjadi puluhan tahun lalu peristiwanya, sehingga sebagai fakta ya harus diakui dan menyesalkan peristiwa itu terjadi, serta akan memperbaiki ke depan agar pemerintah tidak lagi terjebak pada persoalan-persoalan seperti itu, serta melakukan pemulihan atas hak-hak korban, bukan pelaku. Kenapa korban dan bukan pelaku? Karena urusan pelaku itu urusan hukum, urusan yudisial. Sedangkan yang ini non yudisial. Nah, yang yudisial itu akan terus jalan, gitu, sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena yang masalah yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu itu menurut pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak bisa dihapus, tidak ada daluarsanya, kecuali nanti ada undang-undang baru yang membatalkan pasal itu. Kemudian kalau ditanya skema pemulihan korban yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan yudisial ini, itu tentu saya katakan tadi yang yudisial itu tugas aparat tertentu, yaitu Komnas HAM dan Kejaksaan. Tapi undang-undang juga sudah membagi untuk pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000, sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, itu nanti DPR yang memutuskan dan meminta kepada Presiden untuk melakukan pengadilan HAM ad hoc ya masa lalu. Nah, itu bisa, tetapi ketika pemerintah diminta oleh DPR, tentu DPR memanggil dulu, menunjukkan bukti-bukti yang bisa diambil oleh pemerintah. Nah, tetapi pemerintah sekarang juga menyiapkan langkah pemulihan lain yang akan diberikan kepada korban, ya, korban ya, bukan pelaku, korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Misalnya ini, ada beberapa yang sudah direkomendasikan oleh tim PP HAM untuk dilakukan di tempat tertentu dan kepada korban tertentu dalam bentuk tertentu. Misalnya apa? Bantuan peningkatan ekonomi, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, pembangunan memorial, penerbitan dokumen kependudukan. Ini yang juga jadi masalah karena banyak orang dokumen kependudukannya itu tidak beres atau tidak diberes-bereskan karena pelanggaran HAM berat. Itu dia menjadi korban. Lalu beasiswa pendidikan, rehabilitasi medis dan psikis, perlindungan korban, kemudian pelatihan dan pembinaan wirausaha, pertanian, peternakan, perkoperasian, dan pelatihan lainnya. Ini lagi nih, pemberian hak pensiun kepada korban yang dulunya adalah ASN atau TNI atau Polri. Itu banyak tuh korban HAM. Jangan dikira korban HAM itu hanya rakyat kecil, juga ASN banyak yang misalnya tiba-tiba dipecat lalu tidak jelas nasibnya. TNI juga, Polri juga, gitu. Nah, kita urus ini agar pensiunnya diberikan karena mereka ini korban, ya.
Kemudian ada lagi bantuan peralatan pertanian, bibit dan ternak, renovasi rumah, perbaikan irigasi, pengadaan air bersih, bantuan sosial tunai. Misalnya seperti itu yang disediakan oleh negara. Lalu ada yang bertanya, Pak, itu kan sama aja korban HAM atau tidak korban HAM, itu kan bisa dapat bantuan jaminan kesehatan, kemudian beasiswa, rehabilitasi medis dan sebagainya. Ini khusus. Jadi nanti akan diprogramkan secara khusus by name, by address. Kalau yang itu kan terbuka untuk umum, beasiswa, bersaing. Dapat semua siapapun, boleh. Jaminan kesehatan, ikut BPJS kesehatan. Nah, nanti yang ini khusus yang korban-korban ini karena sudah tercatat yang ditemukan oleh PPHAM. Jadi akan dapat perlakuan khusus sehingga betul-betul itu merupakan perhatian khusus dari negara kepada korban-korban pelanggaran HAM berat. Bukan pelaku ya, pelaku itu urusan hukum dan itu nanti dibicarakan oleh Komnas HAM. Nah, bagaimana untuk memastikan dan menjamin agar proses pemulihan oleh negara berjalan efektif? Jadi ada dua. Dalam waktu dekat ini Presiden atau kabinet akan melakukan rapat khusus bicara tentang ini dan nanti akan dibagi tugas oleh Presiden. Menteri A melakukan rekomendasi nomor sekian atau jenis pemulihan nomor sekian, Menteri B nomor sekian, Menteri C nomor sekian, LPSK nomor sekian dan seterusnya. Kita bagi tugasnya dan diberi target waktu. Nah, sesudah itu, Pak, kalau target itu tidak jalan gimana? Akan dibentuk Satgas yang akan mengawal ini. Ya. Melapor kepada Presiden Satgas ini setiap pelaksanaannya, perkembangannya, problemnya apa. Lapor kepada Presiden sampai ini terpenuhi. Gitu. Dan Satgas itu nanti sementara ini disepakati juga berkantor di Polhukam. Meskipun saya sendiri sebenarnya sih ini harusnya di kantor Menkumham ya. Tapi sana banyak sekali pekerjaannya, enggak apa-apa. Kita bantu karena dibentuknya koordinasi gitu. Itu pun nanti kita usulkan alternatif-alternatif pembanding kepada Presiden siapa orangnya dan tempatnya di mana untuk mengawal ini. Nah, bila dikatakan hasil PPHAM ini tidak meniadakan proses yudisial, ini pertanyaan lagi ini. Bagaimana proses hukum berikutnya dilakukan terhadap 12 pelanggaran HAM berat tersebut? Begini, dulu pelanggaran HAM ini kan banyak sekali. Ya, dulu ada 14 atau berapa gitu. 4 sudah diadili. Dan dibebaskan semua terdakwanya oleh pengadilan. 35 orang loh yang dibebaskan tuh. Kasus pelanggaran HAM. Timur-Timur, Tanjung Priok, Abepura, Paniai, bebas semua. Karena standar pembuktian menurut Komnas HAM dan kejaksaan itu berbeda. Dan kejaksaan karena perintah dan undang-undang agar ya setiap temuan Komnas HAM itu dibawa ke pengadilan, ya dibawa, ya bebas. Gitu. Nah, ini sisanya akan diteruskan kalau sudah tahu akan bebas. Terus apakah akan diteruskan? Nah, itu ada jalan keluarnya. Menurut pasal 43, nanti biar DPR lah yang membahas kembali. Dulu waktu saya anggota DPR tahun 2006, 2004 sampai 2009 terjadi keributan kira-kira tahun 2005, 2006 gitu karena Komnas HAM dan masyarakat sipil mendesak agar dibawa ke pengadilan. Tetapi Kejaksaan Agung mengatakan waktu itu Pak Abdurrahman Saleh yang justru dulu paling getol agar dibawa ke pengadilan sesudah dia jadi jaksa agung nggak bisa dibawa ke DPR, minta DPR yang memutus. DPR juga nggak berani mutus karena buktinya nggak ada sehingga terkatung-katung sampai sekarang. Nah, nanti kembalikan aja ke undang-undang. Kalau mau dipaksakan juga biar DPR bicara lagi dah gimana cara bawanya ini gitu. Tetapi penyelesaian non yudisial ini kita jalan, tergantung pada perdebatan yang menurut saya tidak pernah selesai gitu. Yang ini jalan kan, masyarakat juga suka dengan cara-cara seperti ini. Baik, bagaimana memastikan bahwa tidak akan terulang lagi pelanggaran HAM di masa depan?
seperti janji presidennya terus di manajemen pemerintahan dong. Jadi kita bikin tata kelola pemerintahan yang bagus, TNI-nya, Polri-nya. Tapi keliru juga sih selalu menyebut TNI Polri gitu. Kalau pelanggaran HAM berat tuh bukan hanya TNI Polri, kadang-kadang pejabat-pejabat sipil juga banyak loh. Di Pemda, di kementerian dan macam-macam itu. Tetapi secara khusus kalau nyebut TNI Polri memang kemarin ada rekomendasi dari TPP HAM agar setiap anggota Polri diberi bekal pendidikan atau pelatihan hak asasi manusia. Nanti kita akan buat ini, melibatkan dunia internasional juga akan menatar gitu Polri dan TNI kita tentang HAM, ya, terutama dalam hukum humaniter yang sekarang banyak berkembang di dunia internasional. Nah, kita Presiden setuju kemarin minta agar saya segera memfollow up mengkoordinir dengan Panglima dan Kapolri bagaimana kurikulum dan bagaimana bentuk pelatihannya, kalau perlu itu menjadi syarat untuk masuk ke jabatan tertentu atau tugas tertentu. Nah, itu nanti semuanya akan diatur untuk lebih memastikan lah gitu ya. Itu saja. Kalau undang-undangnya udah cukup, udah banyak, kita terlalu kebanyakan undang-undang, udah benar semua. Tinggal melaksanakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.